pinjam. Itu kita itu nggak sadar bahwasanya kita sudah menanam satu permasalahan, satu pondasi di usaha kita. Satu permasalahan di pondasi usaha kita. Apa yang kita akan menjadi masalah suatu saat. Kita ini ke depan nggak tahu bisnis kita mau seperti apa. Betul? Cicilan pasti nggak? Pasti ya. Utang itu membayar kepastian dengan ketidakpastian. Wah, iya. Benar nggak? Cara ngalir aja, alami aja. Kita ketemu dipersatukan itu di komunitas yang membuat kami hijrah. Jadi di tahun 2019 kebetulan itu kami dipertemukan dengan satu acara namanya saat itu acara itu sukses mengembangkan harta tanpa riba. Ya, kami selama 2 hari 2 malam. Jadi kalau menurut saya sih ya, berhutang tapi baik kan itu. Jadi dalam Islam sendiri kita berhutang itu tidak dilarang. Ya. Apalagi hutang dagang. Karena ada keberkahan di situ. Nah, konsep hutang sendiri itu adalah tolong menolong. Misalnya, saya seorang pengusaha. Nah, terus ada supplier yang mempercayakan barangnya. Ya. Nih dijual dulu nih. Nanti kalau sudah jadi silakan bayar. Tapi apa dengan konsekuensi? Walaupun kita dapat keuntungan dari hasil beli, tapi ada konsekuensi yaitu akad. Nah, misal dikasih tempo sekian. Nah, kita harus menjaga amanah itu sendiri. Nah, disitulah ada keberkahan, juga ada pendidikan menurut saya. Apa di situ? Teman-teman itu banyak yang tidak sadar bahwasannya, mohon maaf nih, orang yang ngasih pinjaman dalam bentuk uang itu akan datang ketika kita sudah punya skill, ketika usaha kita sudah jalan. Oh, kan seperti itu. Fresh berarti ya. Betul. Ya. Karena seperti logikanya, kalau kita belum punya usaha yang jalan, terus kita lagi dalam keadaan sulit, orang mau ngasih pinjaman, misal kita sebut bank kayak gitu ya. Tapi kita nggak usah sebut bank apa. Bank itu akan datang ketika usaha kita itu jalan. Ya. Nggak mungkin orang akan mengajukan pinjaman, oh Pak saya dalam keadaan sulit, usaha saya lagi ini, terus saya baru mau ngerintis nih usaha, apakah akan dipercaya seperti itu? Ketika pinjaman itu datang, padahal usahanya sudah jalan, bisa jadi usahanya titipan dari supplier atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin notabene memberikan modal dagang, seperti itu. Hutang itu bisa merusak. Apa yang bisa dirusak dan siapa yang bisa dirusak? Ada 3 yang akan dirusak hutang. Dengan kata tanya apa? Apa itu bisa merusak kesehatan? Keuangan, keharmonisan. Oh, itu benar. Rata-rata orang yang banyak cicilannya, banyak hutangnya, itu penyakitnya cuma satu. Iya. Apa coba yang kita Sakit-sakitan. Sakit. Jatuh tempo. sakit? Iya. Jatuh tempo asam lambung. Iya, benar. Gitu. Dikit-dikit tempel koyok ya. Nah, memang jatah rezekinya lagi bagus tuh. Cuman kan ada 2 jalan. Bagaimana rezeki itu dengan konsep yang halal, bagaimana dengan konsep yang haram. Nah, apakah haram itu disebut bukan rezeki? Rezeki. Tapi mungkin permodalannya. Misal nih, banyak sekali orang itu karena menurut saya sih melihat dengan kacamata kita, hanya melihat segala sesuatu akan selesai dengan utang. Misal nih, ibu-ibu yang tadi, karena dia mau cari supplier, sayuran segala macam, bla bla bla, kan itu. Karena nggak pede dan mungkin merasa instannya ya pinjem, ya utang kan gitu. Nggak mau mencoba. Dari sudut pandang kami ya. Padahal cara berdagang itu sangat luas. Nih kita nih mau melakukan sesuatu, misal mau nebang dengan kampak, tapi
Kalau segala sesuatu diselesaikan dengan utang, sama saja kita nebang pohon pakai sendok. Mungkin akan pas, kan itu kan? Makan pakai sendok. Nah, begitu juga kemungkinan waktu itu pas dengan modal utang itu buat dagang sayuran, jadi doa, kan seperti itu. Tapi kembali lagi, banyak sekali cara-cara. Cuman orang kan hanya terpaku dengan satu benda. Kalau nggak utang nggak. Kalau nggak tahu ini, gawat ini. Ini sudah, maaf ngomong, sudah merajalela nih di pemikiran orang-orang. Kalau nggak utang nggak bisa usaha, ya kan? Kalau nggak utang nggak bisa nyekolahin anak. Kalau nggak utang nggak bisa gaya. Nah itu yang bahaya. Jadi ketika kita mengembangkan usaha dengan modal utang, sesungguhnya kita tuh mengembangkan usaha di luar kapasitas. Paham sampai sini ya? Oke. Ya kan? Iya. Kenapa kita berhutang? Karena kita nggak mampu. Yang kedua karena nafsu. Hutang itu satu karena nggak mampu. Ingat kembali ke belakang, Rasulullah mengajarkan kita 3 perkara boleh diperbolehkan dalam hutang. Yang pertama untuk makan. Yang kedua untuk membeli alat perang. Yang ketiga biaya perang. Ada nggak biaya untuk biaya usaha? Mengembangkan bisnis dengan utang itu sama saja ketika kita mulai usaha nih, pinjam. Itu kita itu nggak sadar bahwasanya kita sudah menanam satu permasalahan, satu pondasi di usaha kita. Satu permasalahan di pondasi usaha. Usaha kita apa yang kita akan menjadi masalah suatu saat. Kita ini ke depan nggak tahu bisnis kita mau seperti apa, betul? Cicilan pasti nggak? Pasti ya. Utang itu membayar kepastian dengan ketidakpastian. Sampean mulai usaha belum jalan, cicilan udah jalan belum? Udah. Pasti, untungnya udah pasti. Belum. Utang itu membayar kepastian dengan ketidakpastian. Salah satu tabiat buruk kita. Ini salah satu tabiat buruk utang. Kenapa di sini merugikan untuk kalangan masyarakat? Pasti. Karena yang di sini yang diuntungkan itu sebenarnya para pemodal besar. Terus ada lagi namanya kita punya skill, kita punya otak ini itu modal yang besar loh, ya kan? Orang banyak punya uang, tapi kalau nggak punya kemampuan mana bisa jalan usaha dia. Aneh punya kemampuan jual ayam, Abang Yose punya modal, bingung nih orang. Saya nggak punya kemampuan, Nggak tapi punya duit, punya duit nih, entah dari mana warisan apa gimana kita. Iya. Bung Eka kerjasama dengan saya, sirkah jalan, oke. Saya punya kemampuan dagang ini, pelihara ayam, sambil punya modal, oke kita gabung. Saya pengelola, sampai punya modal, margin ataupun keuntungan kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, ternyata di MMC itu sendiri lebih ke bagaimana menyadarkan, gitu loh. Lebih bagaimana menyadarkan orang atau saya gitu sebagai pengusaha itu ternyata selama ini atau dulu saya lakukan itu bukan sukses mengembangkan harta tanpa riba, tapi sebaliknya. Justru apa yang saya lakukan dulu itu? Sukses mengembangkan riba tanpa harta. Nah, itu paling Iya juga ya. Ngeri kan? Oke. Jadi pada konteksnya setelah saya paham itu, dan yang paling utama MTR itu merubah fokus. Bagaimana fokusnya? Tadinya saya itu hanya fokus bagaimana cari utangan supaya usaha jalan, supaya usaha muter. Nah, fokus dirubah. Ibaratnya tadinya kita nengok lihatnya utang, cash flow, nah kan gitu. Pinjaman lunak kan segala macam. Terus saya rubah fokus bagaimana relasi ya, bagaimana supplier, bagaimana kita itu membuat konsumen kita itu ya jadi belinya cash flow. Kalau Islam tidak relevan dengan zaman sekarang, berarti agama kita nggak sempurna. Kejadian sekarang 1400 yang lalu sudah terjadi. Gitu loh. Kalau zaman dulu itu namanya ada riba jahiliyah. Itu sudah muncul sebelum ada Islam yang dibawa oleh Nabi. Tapi riba jahiliyah itu
muncul tatkala jatuh tempo belum dibayar, saya kenakan kamu denda. Ada 4 unsur dalam terkait dengan dosa riba. 1 yang mengeluarkan ribaan, 2 yang menerima ribaan, 3 yang menjadi saksi, 4 pencatat. Ini kata Rasulullah, hum sawaun, mereka sama saja bergelimang dalam dosa. Oke. Nah, riba jahiliyah zaman dulu itu jatuhnya itu ketika jatuh tempo nggak dibayar, jatuhlah denda, itu riba. Zaman sekarang kita belum ada uang. betul, tapi transaksinya sudah ada. Ada zaman dulu sudah ada uang, dinar dan dirham itu kan uang, nilai mata uang itu. Kayak model iya pembayaran alat pembayaran sudah ada dari zaman dulu, sudah ada Mas itu. Nah, zaman dulu itu begitu jatuhnya riba. Zaman sekarang disebut dengan riba modern, Lebih parah. itu lebih parah. Belum jatuh tempo aja cicilannya udah nongol di depan ribanya. Bener nggak? Ini pokok, ini bunganya. Usaha belum jalan, riba udah nongol. Beliau itu ada yang luar biasa. Utang 3 miliar 165 juta. miliar, cuma dibayar berapa kemarin? 205 juta. Mungkin nggak? Harus undang gitu lagi tuh. Utang 3 miliar, 3,1 miliar hanya dibayar 205 juta. Dan saya saksi hidupnya. Saya saksi hidupnya, kita pergi ke Jakarta, kita bereskan di sana. Semua sertifikat pulang. Hanya pengen usaha, yaitu tadi harus didesain dari awal, jangan sampai terjebak dengan utang. Jangan karena akhirnya karena accident tadi nggak punya modal, kurang pemahaman, akhirnya pinjam utang. Akhirnya apa yang terjadi dalam perjalanannya pasti terseok-seok, akan sangat sulit, bahkan berdarah-darah pastinya. Jadi orang itu kalau memang punya skill, dia tidak akan terpaku dengan utang. Skill penting. Karena apa? Kalau rata-rata nih orang yang cari modal dengan utang atau cari modal itu pengen punya modal itu dengan utang, rata-rata ragu dengan skill dia sendiri. Kurang pede, Kurang ide, ya kan? Kurang komunikasi, ya kan? Kurang relasi. Padahal kalau punya skill yang paling utama apa? Cari komunikasi. Jadi berusaha memang harus dengan kemampuan sendiri. Jangan melebihi kapasitas. Sejatinya rezeki kita itu sudah tertakar, tidak akan mungkin keluar. 3 bulan 10 hari kalau nggak salah, 3 bulan 10 hari ditiupkan roh rezekinya. Kontrak hidup di dunia itu sudah ditutup. Dengan masalahnya mau yang mengambil hak atau yang batil gitu aja. Jadi jangan terjebak dengan angan-angan berbisnis catatan di atas buku. Itu bohong semua. Karena sejatinya kita itu nggak tahu. Bolehlah silakan untuk mengira-ngira silakan, tetapi jangan menjadikan patokan keberhasilan dari situ. Mengalir saja. Boleh dihitung-hitung, tapi nggak boleh memfokuskan pada catatan yang sudah dicatat. Untung segini. Kita pasti akan tercapai.